Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya karena gratis. 3, 2, 1. Kegiatan belajar 2. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan, sedangkan fungsi adalah nilai penggunaan bahasa yang dirumuskan sebagai tugas penggunaan bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikerarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak resmi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945, Bab 15 Pasal 36 tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebelum Anda melanjutkan kegiatan membaca Anda, perlu Anda pahami bahwa fungsi bahasa kegiatan belajar 1 berbeda dengan fungsi bahasa Indonesia kegiatan belajar 2. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsinya. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia, telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Dan ternyata di dalam masyarakat kita tidak terjadi persaingan bahasa, yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat komunikasi, dan 4. Alat pemersatu bangsa antar daerah dan antar budaya. A. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya pegangan hidup. Atas dasar itulah, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Begitu pula rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia wajib kita bina terus. Rasa bangga merupakan wujud sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif itu terungkap jika Anda lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Baik saudara, kita lanjutkan pembahasan kita. Kurangnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia seringkali tidak disadari oleh bangsa kita, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan memasukkan unsur asing, bahasa Inggris dalam berbahasa. Seperti contoh berikut ini. Papan usaha Aditya Tyler. Servis televisi. Ujaran. Aku lebih suka belanja di supermarket daripada ke pasar tradisional. Bahasa campuran seperti di atas tidak bagus dipandang dari segi kebanggaan suatu bangsa dan tidak benar dipandang dari segi kebahasaan. Agar pemakai dapat menjadi teladan dan dihormati orang lain terutama orang asing, pemakaian bahasa seperti contoh di atas harus diubah dan diperbaiki menjadi seperti berikut ini. Papan usaha penjahit Aditya. Memperbaiki televisi atau bengkel televisi. Ujaran. Aku lebih suka belanja di swalayan daripada di pasar tradisional. Perubahan ke arah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus terus diusahakan, tidak boleh diabaikan. Jika rasa bangga ini hilang, maka hilang pula wibawa kita sebagai bangsa. Inilah akibat dari mengabaikan dan tidak menghargai bahasa sendiri atau lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa sendiri. B. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Artinya bahasa Indonesia yang lahir dari hasil perjuangan menumbuhkan sikap kecintaan dan kepedulian terhadap bahasa dan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai agung, norma-norma yang santun, wibawa, dan harga diri. Hal tersebut menjadi identitas sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain dengan bahasa sebagai medianya.
Seperti kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, bahasa Indonesia yang memiliki ciri khas dari berbagai unsurnya menjadi identitas bagi penggunanya. Contoh, Anda melihat atau bertemu dengan dua orang Asia A dan B yang belum Anda kenal. Keduanya tidak berkata-kata. Apakah Anda tahu asal negara kedua orang tersebut? Pasti Anda tidak tahu atau sekadar menduga-duga. Ketika keduanya berbicara, Anda baru tahu bahwa A adalah orang Indonesia, B berasal dari Brunei. Ini yang dimaksud bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. C. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antaretnik. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi semua masyarakat di Indonesia di berbagai kalangan. Bangsa Indonesia melakukan komunikasi dengan berbagai suku dan kalangan baik secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam komunikasi lisan baik dalam pergaulan sehari-hari, di rumah, di kantor, masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan baik melalui bahasa Indonesia. Demikian pula dalam siaran radio dan televisi digunakan bahasa Indonesia untuk dapat dipahami oleh pendengar dan pemirsa komunikasi tulis dalam buku, surat kabar, majalah, buletin, sampai pada website. B. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Sensus penduduk terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia diketahui jumlah suku bangsa di Indonesia yang berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa. Namun jumlah tersebut bisa saja kurang dari jumlah yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan luas wilayah Indonesia yang begitu luas dan terdapat beberapa wilayah pedalaman yang masih sulit dijangkau. http://www.jatikom. Dengan bahasa Indonesia, bangsa ini dapat merasa harmonis dan serasi karena di antara kita tidak lagi merasa ada persaingan dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat atau suku lain. Identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih dapat kita lihat dan masih tercermin di dalam bahasa daerah masing-masing yang masih kental. Bahasa daerah juga menjadi kekayaan bangsa Indonesia (URL). Setiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda pula. Anda dapat membayangkan jika dua orang saja bertemu dan berkomunikasi dengan bahasa masing-masing, pasti tidak bisa saling mengerti, tidak akan pernah terjadi kesepakatan, tidak akan tercapai tujuan. Mungkin yang akan terjadi adalah keributan. Perhatikan contoh kecil berikut ini. Percakapan di sebuah warung sembako. Pembeli suku A membeli telur. Penjual suku B telur. Ente Mbak. Setelah itu penjual masuk ke rumah agak lama. Sementara pembeli masih berdiri di depan warung. Si penjual menyapa lagi. Penjual, ada yang mau dibeli selain telur Mbak? Pembeli, tidak Bu, telur aja. Jawab si pembeli. Penjual, ya tapi telurnya ente belum belanja lagi. Si pembeli masih diam, tidak beranjak dan tampak bertanya-tanya. Si penjual pun tampak agak bingung. Akhirnya si pembeli menegaskan. Pembeli, oh jadi telurnya habis Bu. Penjual, iya Mbak habis. Pembeli, saya kira ibu ke dalam akan mengambil telur di warung habis karenal Bu bilang ente. Penjual, iya Mbak ente habis. Pembeli, oh. Kalau di kami ente itu artinya tunggu. Penjual, oh maaf ya Mbak, pantas saya sudah bilang ente Mbak tunggu terus. Kalau di sini ente itu habis Mbak. Dari contoh ini, Anda pasti dapat memahami, hanya menyebab satu kata yang berbeda makna memunculkan kesalahpahaman yang tidak ringan. Dengan demikian peran bahasa Indonesia sangat besar di dalam mempersatukan suku-suku bangsa di Indonesia. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan fungsinya. Selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan di dalam segala kegiatan kenegaraan, seperti upacara, penyusunan undang-undang, pidato, rapat urusan kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.
dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam keadaan tertentu, demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan penggunaan bahasa Indonesia oleh warga masyarakat di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi negara dengan sebaik-baiknya. Pengguna bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan, seperti penerimaan karyawan, kenaikan pangkat baik pegawai sipil maupun militer, dan pemberian tugas-tugas khusus baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, mutu kebahasaan siaran radio dan televisi perlu pula senantiasa dibina dan ditingkatkan. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia kecuali di daerah-daerah yang bahasa daerahnya sangat kental, seperti bahasa daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka para guru yang berasal dari daerah yang bahasa daerahnya sangat kental harus berlatih berujar atau berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Para guru yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar akan diikuti oleh para siswanya. Keteladanan guru dalam berbahasa di depan siswanya tidak terrealisasi, tidak sejalan dengan tampilan fungsi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional. C. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, alat perhubungan antar daerah dan antar suku, dan juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang latar belakang sosial budaya dan bahasa yang sama. Dewasa ini orang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia apapun perihal yang dibicarakan, apakah itu hal yang bersifat nasional maupun kedaerahan. Dalam perhubungan tingkat nasional, bahasa Indonesia terbukti telah mampu berfungsi sebagai alat perhubungan antar partisipan yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa ibu yang berbeda-beda. Berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa di Indonesia dapat berkomunikasi secara akrab dan lancar sehingga terhindar dari kesalahpahaman dalam komunikasi antar individu, antar kelompok, atau antar komunitas. Karena bahasa Indonesia pula kita dapat menjelajah ke seluruh pelosok tanah air tanpa hambatan. Dengan bahasa Indonesia, warga bangsa juga dapat saling berinteraksi dalam segala bidang kehidupan. Dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menyampaikan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah ke seluruh masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, bahasa Indonesia memungkinkan bagi berbagai suku bangsa untuk mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Dengan bahasa nasional, warga bangsa dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah dan golongan kita. Sejalan dengan fungsinya sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia telah berhasil pula melaksanakan fungsinya sebagai alat pengungkap perasaan. Jika beberapa tahun yang lalu masih ada orang yang merasa bahwa bahasa Indonesia belum sanggup mengungkapkan nuansa perasaan yang halus, sekarang dengan mudah dapat dilihat dalam kenyataan bahwa seni sastra, syair, dan lirik lagu, baik yang tertulis maupun lisan, serta dunia perfilman telah berkembang sedemikian rupa sehingga nuansa perasaan yang halus pun dapat diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenyataan tersebut tentulah menambah tebalnya rasa bangga kita akan kemampuan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. B. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembang kebudayaan nasional di ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas khas. Di samping itu,
Bahasa Indonesia juga digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern baik melalui penulisan buku-buku teks, penerjemahan, penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan umum maupun melalui sarana-sarana lain di luar lembaga pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita ini. Penting atau tidaknya suatu bahasa didasari oleh 3 faktor, yaitu 1. Jumlah penuturnya, 2. Luas penyebarannya, dan 3. Peranannya sebagai sarana ilmu, susastra, dan ungkapan budaya yang bernilai tinggi. Penutur suatu bahasa yang berjumlah sedikit menutup kemungkinan bahasa tersebut memiliki peranan yang penting. Artinya, jika ada 2 bahasa yang satu jumlah penuturnya sedikit dan bahasa yang satu memiliki jumlah penutur yang banyak, bahasa dengan jumlah penutur sedikit akan kurang mendapat perhatian dari penutur lainnya. Luas persebaran suatu bahasa menunjukkan banyak hal. Pertama, bahasa tersebut banyak disenangi oleh pengguna. Kedua, bahasa tersebut mudah dipelajari dan enak digunakan. Ketiga, masyarakat penggunanya adalah orang-orang yang memiliki wibawa prestasi dan prestise yang tinggi sehingga masyarakat dari luar bahasa itu berasal akan merasa bangga jika menggunakan bahasa tersebut. Suatu bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi dan selalu digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Hanya orang-orang terpelajar yang selalu berusaha menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya jika bahasa yang berfungsi sebagai alat komunikasi pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tersebut tidak ada. Setelah Anda memahami materi, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, jelaskan perbedaan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Demikian saudara, pembahasan kita tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mencintai dan menjunjung martabat bangsa dan negara menjadi kewajiban yang harus selalu dilaksanakan. Bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan satu cara menjaga martabat bangsa dan negara di hadapan bangsa-bangsa lain. Materi selanjutnya modul 3 membaca intensif dan ekstensif. Kegiatan belajar 1 perbedaan membaca intensif dan ekstensif akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.